Hey kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Zain. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Teo episode ke-7. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Puji bisa berubah jadi raksasa karena emosi seseorang, tapi kalau itu benar, berarti ada sesuatu yang lebih berbahaya dari yang kita kira. Bagaimana kalau Puji bukan cuma merasakan emosi yang terlihat, tapi juga yang disembunyikan seseorang? Petunjuknya mulai muncul saat Vermilios kembali, dan Beci menyimpan sesuatu yang tidak dia katakan ke siapapun. Di episode ini, kita akhirnya mulai melihat kebenaran tentang Puji, dan satu kaiju misterius yang bahkan membuat Kyokushiga tetap tenang di situasi paling kacau. Anggota klub astronomi berhasil lolos dari bahaya dengan susah payah. Tetapi ada sesuatu yang terasa aneh dengan Emma. Sementara itu, Ibuki dan Beci secara tidak sengaja menemukan petunjuk tentang asal-usul kaiju burung, Vermilios ya. Mereka pun mulai mencari sumbernya. Tetapi di ujung pencarian, mereka justru menemukan sebuah kebenaran yang tidak masuk akal nih. Untuk menghentikan kehancuran yang disebabkan oleh Vermilios, Beci pun bergegas bertindak. Episode ini langsung melanjutkan kekacauan dari episode sebelumnya, saat Puji tiba-tiba berubah menjadi raksasa. Kana, Beci, dan Emma tentu aja langsung kaget melihat ukuran Puji yang berubah drastis. Puji yang sekarang berukuran raksasa langsung menyerang Vermilios. Di saat yang sama juga, Kyokushiga tiba-tiba muncul karena akhirnya berhasil menemukan kaiju itu. Kaiju mana nih? Ya, kaiju yang ada di pot antariksa juga. Setelah sempat melancarkan serangan singkat, Vermilios memilih untuk kabur nih. Puji kemudian kembali mengecil seperti semula. Sementara Theo juga terbang untuk menjadi Ibuki ya. Kyokushiga lalu mulai menyisir area sekitar untuk mencari tahu sebenarnya kaiju sebesar itu bersembunyi di mana setelah kembali mengecil. Inobe yang bersamanya mengatakan kalau kaiju sebesar itu seharusnya sulit untuk disembunyikan. Tapi Kyoko justru meragukan perkataan itu. Begitu Kyoko dan Minobe pergi, baru ketahuan kalau Ibuki dan Puji ternyata bersembunyi di balik pohon. Beci yang mengetahui mereka kemudian memanggil mereka dan mengajak semuanya pindah, yaitu di sebuah tempat sampah gitulah ya. Di sana, Beci menanyakan kondisi Ibuki. Ia juga menjelaskan kalau Puji sepertinya tidak mengingat apapun yang terjadi ketika dirinya berubah menjadi raksasa. Saat Ibuki dan Puji mendekat, Emma yang masih trauma langsung ketakutan ya. Emma bahkan bersembunyi di balik Kana dan meminta supaya Puji dijauhkan darinya. Kana dan Ibuki tentu aja bingung melihat reaksi Emma. Puji sendiri malah ikut ketakutan melihat Emma yang takut padanya. Dari luar terdengar suara Minobe yang sedang memeriksa area sekitar bersama Kyokushiga tentunya ya. Karena itu Ibuki menyarankan agar mereka segera pergi. Kana pun bilang kalau mereka akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian yang cukup aman. Langsung ke opening dan judul kali ini adalah kaiju yang ditinggal. Cerita berpindah ke kampus. Kyokushiga mulai menyimpulkan bahwa ada kaiju yang bisa mengubah ukuran tubuhnya. Ia juga menduga kaiju kedua yang mereka cari berasal dari sebuah pot antariksa. Dari situ, Kyoko mulai curiga kalau ada seseorang di universitas atau seseorang nih yang sengaja menyembunyikan kaiju itu. Ya kalian sudah tahu lah ya, yang dimaksud itu siapa? Puji tentunya. Kyokushiga kemudian berjalan menuju ruang klub astronomi. Inobe yang sebelumnya sudah memeriksa ruangan itu mengaku tidak menemukan apa-apa. Tapi Kyokushiga tetap ingin memastikannya sendiri. Saat hendak membuka pintu, Kintaro tiba-tiba datang dan mengaku sebagai anggota klub. Kyoko langsung menjauhkannya dan bilang jangan ikut campur. Lalu
Yokosuka membuka pintu ruangannya ya. Kintaro pun gak bisa berbuat apa-apa ya. Sementara itu di tempat persembunyian di gudang, Ibuki menyapa Puji yang kondisinya sudah kembali membaik nih. Emma yang masih merasa takut sekaligus sedih akhirnya mengakui kalau dirinya dulu terlalu polos ketika memutuskan untuk memelihara Puji. Dia juga tidak pernah benar-benar siap menghadapi situasi seperti ini ya, seperti situasi yang tidak terduga. Bahkan Emma sekalipun sempat berniat melaporkan Puji kepada UTTF nih, karena mencoba menenangkan Emma, karena mengingatkan kalau dulu Emma juga sempat takut saat pertama kali melihat Puji ya, yang di ruangan klub itu ya. Tapi setelah mengetahui kalau Puji tidak berbahaya, Emma justru berubah dan mulai menyayanginya. Karena itu, Kana mengajak semuanya untuk mencari tahu dulu apa sebenarnya yang membuat ukuran tubuh Puji bisa berubah. Ibuki kemudian membagikan hasil pengamatannya. Puji sepertinya punya kemampuan untuk terhubung dengan emosi orang-orang di sekitarnya. Saat Ibuki merasa senang ataupun sedih, Puji juga bisa merasakan emosi yang sama. Kana lalu teringat kejadian sebelumnya. Sebelum Puji berubah jadi raksasa, Puji berubah menjadi raksasa saat Bechi berteriak ingin melindungi kucing-kucing. Dari situ mereka mulai menyadari kalau Puji mungkin berubah menjadi raksasa karena ikut merasakan emosi Bechi. Puji membesar demi melindungi mereka. Untuk membuktikan teori itu, Kana menggunakan aplikasi penerjemah suara hewan di ponselnya. Ibuki kemudian mencoba memikirkan perasaannya yang sedang lapar kepada Puji. Setelah diterjemahkan oleh aplikasinya, hasilnya ternyata benar. Puji memang sedang merasa lapar. Sempatlah Bechi itu bilang ya, kan kalian itu memang sering lapar. Lalu mereka makan lah ya. Setelah mereka makan bersama, semuanya mulai merenung tentang kemampuan Puji. Sampai akhirnya Ibuki menemukan sebuah jurnal pemeliharaan hewan di dalam gudang itu. Dari jurnal itu, mereka menemukan fakta mengejutkan. Kaiju burung bernama Vermilios itu ternyata pernah dibesarkan di gudang itu. Lalu Ibuki mencari petunjuk ya, dan Ibuki menemukan sebuah resi pengiriman yang mencantumkan nama Kazuko Eto. Keesokan harinya, Ibuki dan Bechi menemui Kazuko Eto, salah satu dosen di kampus mereka. Kazuko kemudian menjelaskan kalau dulu ia menemukan sebuah telur asing. Karena penasaran, ia memutuskan untuk merawat telur itu secara diam-diam. Masalahnya, makhluk dari telur itu terus tumbuh sampai ukurannya menjadi sangat besar. Bahkan Vermilios akhirnya mulai mengancam nyawa Kazuko. Ya sempatlah Kazuko ini juga seperti Emma mau melaporkannya ke pihak berwenang. Karena dia penasaran, dia tidak melaporkannya ya. Karena Kazuko ini merasa tidak mampu merawatnya lagi, Kazuko akhirnya memilih untuk melepaskannya. Sementara itu di gudang, Kana memberikan donat kepada Puji. Puji kemudian melihat Emma yang masih ketakutan. Bukannya menjauh, Puji justru mendekati Emma dan membagikan donatnya. Momen sederhana itu ternyata berhasil menyentuh hati Emma. Rasa takutnya mulai menghilang. Emma bahkan akhirnya menceritakan rahasia pribadinya. Ternyata ia adalah penggemar idol underground dan punya hobi cosplay. Mendengar pengakuan itu, Kana sampai heran dengan sisi Emma yang satu ini. Tiba-tiba alarm kaiju berbunyi. Vermilios muncul lagi dan kali ini langsung menghancurkan armada pesawat tempur UTTF. Ibuki dan Bechi yang masih bersama Kazuko langsung menunjukkan string serangan itu. Dengan bantuan aplikasi penerjemah suara hewan, mereka akhirnya mengetahui arti teriakan Vermilios. Teriakan itu ternyata berarti ibu. Vermilios sebenarnya sedang mencari Kazuko. Bagi Vermilios, Kazuko adalah sosok yang dianggap sebagai induknya. Ini bisa tahu karena penjelasan si Ibuki juga ya. Tapi Kazuko awalnya masih enggan untuk menemui Vermilios. Tapi Ibuki mengingatkan bahwa ditinggalkan oleh sosok yang dianggap sebagai keluarga tentu bisa membuat makhluk manapun merasa sedih. Bahkan kaiju sekalipun. Di luar gudang, Emma, Kana, dan Puji akhirnya berhadapan langsung dengan Vermilios. Meskipun di sini masih ada rasa takut di Emma ya, karena Emma mengira Vermilios ini akan membalas dendam karena sudah mengambil tempat tinggalnya. Nah, lalu Kana juga mengira Puji akan
kembali berubah menjadi raksasa untuk melindungi mereka. Tapi situasinya justru berbeda. Emma yang panik langsung berteriak ketakutan. Karena terhubung dengan emosi Emma, Pucci ikut merasa takut nih. Bukannya berubah menjadi raksasa, Pucci malah memilih kabur. Ibuki yang tadinya ngeles atau alasan ingin pulang, setelah keluar, Ibuki berubah menjadi Ultraman Theo. Kami harap kau menikmati ringkasan pembuatan montase. Untuk menahan serangan Vermilios, Theo sempat membuat sebuah perisai berbentuk kandang burung untuk menahan Vermilios. Tapi Vermilios berhasil menghancurkannya juga. Saat pertarungan mau diakhiri sama Theo dan juga mau dikosen, Beci datang membawa Kazuko. Kazuko akhirnya memberanikan diri untuk berbicara langsung kepada Vermilios. Ia meminta maaf karena sudah tidak bisa lagi merawatnya. Kazuko kemudian menyuruh Vermilios untuk pergi. Beci juga ikut berbicara ya. Beci menyuruh Vermilios untuk mencari teman-temannya sendiri dan tidak membiarkan orang-orang egois menyakitinya lagi. Vermilios akhirnya memahami pesan itu. Vermilios pun terbang meninggalkan bumi. Theo yang di dekatnya hanya bisa diam melihat kejadian itu. Theo menyadari kalau Vermilios ternyata hanyalah seekor kaiju yang merasa sedih karena ditinggalkan. Setelah itu Theo ikut terbang pergi. Pucci kemudian kembali ke ruang klub astronomi bersama Kana. Lalu Ibuki dan Beci datang serta membawa kembali kucing-kucing yang sebelumnya mereka rawat. Di sini Kana dan Emma bingung dong kenapa mereka bawa kucing-kucing ini. Nah, di sini muncul fakta yang cukup menyebalkan nih. Pemilik kucing itu ternyata berbohong. Pemiliknya sebelumnya mengatakan pergi karena perjalanan bisnis ke Singapura. Padahal orang itu sebenarnya sedang berlibur ke Hawaii. Penipuan macam apalah ini ya kan? Nah, di sini Beci tetap tersenyum dan berusaha mencarikan pemilik baru yang lebih baik untuk kucing-kucing itu. Namun Pucci tiba-tiba menunjukkan reaksi yang sangat marah. Dari situ mereka mulai menyadari sesuatu. Pucci ternyata sedang menyalurkan kekecewaan dan amarah yang selama ini dipendam Beci di dalam hatinya. Episode kemudian berakhir pada malam hari. Ketika Kyoko Shiga terlihat mendatangi sebuah tempat misterius. Di tempat itu, seekor kaiju berukuran besar membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran listrik ke arah Kyoko. Namun anehnya, Kyoko hanya menatap kaiju itu dengan ekspresi datar. Yaitu adalah alur cerita dari Ultraman Theo episode ke-7. Gimana nih menurut arek-arek? Apakah masih biasa aja nih? Atau malah perkembangannya semakin kelihatan? Coba komen di bawah kolom komentar. Menurutku sih pemilik kucing sebelumnya itu kayak gak tanggung jawab gitulah. Dia nyuruh orang untuk menjaga kucingnya dan bohong kalau dia itu ada perjalanan bisnis atau sedang menjalin hubungan bisnis, tapi nyatanya malah liburan. Itu kesel banget sih. Kalian di posisi Beci itu pasti kesal ya. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin episode ini. Pucci ternyata memiliki hubungan langsung dengan emosi orang di sekitarnya. Hal ini terlihat dari perubahan sikap Pucci ketika Ibuki merasa senang ataupun sedih. Saat Emma merasa takut, Pucci juga ikut menunjukkan rasa takut yang sama juga. Jadi kemampuan Pucci ini terlihat lebih kompleks daripada sekedar membaca perasaan. Emosi orang lain ini kemungkinan dapat mempengaruhi cara Pucci bereaksi terhadap situasi tertentu. Inilah yang membuat perilaku Pucci bisa berubah tergantung kondisi emosional orang yang berada di dekatnya. Kemampuan ini juga menjelaskan kenapa Pucci tidak selalu berubah menjadi raksasa. Ini kan yang ditanyai Kana di ending episode ini juga. Nah, ketika berada dalam situasi berbahaya, Pucci sebelumnya membesar untuk melindungi Kana dan kucing-kucing. Namun ketika Vermilios datang, rasa takut Emma justru membuat Pucci ikut ketakutan. Artinya, emosi yang diterima Pucci tidak selalu menghasilkan kekuatan fisik.
perasaan yang terlalu kuat seperti rasa takut bahkan bisa membuat Pucci kehilangan keberaniannya. Pucci akhirnya terlihat seperti cermin yang mengikuti kondisi emosional manusia. Vermilios ternyata memiliki hubungan dengan manusia sejak masih berupa telur. Kazuko Eko menemukan telur itu tanpa mengetahui bahwa isinya adalah makhluk dari luar bumi. Karena rasa penasarannya, Kazuko memilih merawatnya secara diam-diam di sebuah gudang. Dalam waktu singkat, Vermilios tumbuh jauh lebih besar hingga tidak mampu lagi dikendalikan ataupun dirawat oleh Kazuko. Kazuko kemudian meninggalkannya karena menganggap situasi itu sudah membahayakan dirinya. Keputusan itu ternyata menjadi alasan utama Vermilios terus mencari keberadaan Kazuko. Vermilios masih menganggap Kazuko sebagai sosok induk yang membesarkannya. Hal ini berkaitan dengan ikatan alami pada hewan yang mengenali makhluk pertama setelah mereka menetas, seperti ayam ataupun bebek. Karena itu, serangan Vermilios sebenarnya memiliki tujuan yang lebih dalam daripada sekedar menghancurkannya. Ia sedang mencari sosok yang selama ini dianggap sebagai keluarga Vermilios. Ketika Kazuko akhirnya muncul, Vermilios langsung menunjukkan respon yang berbeda. Pertemuan itu memperlihatkan bahwa kehilangan hubungan dapat mempengaruhi perilaku seseorang ataupun kaiju sekalipun. Ketakutan Emma terhadap Pucci ternyata tidak berarti bahwa ia sudah berhenti menyayangi Pucci. Emma mulai menyadari bahwa dirinya takut karena belum memahami seluruh kemampuan Pucci atau belum mengenal Pucci lah istilahnya ya. Perasaan itu juga mengingatkan pada saat pertama kali Emma melihat Pucci di ruang plot. Saat itu Emma juga merasa takut, tetapi kemudian berubah setelah mengetahui bahwa Pucci tidak berbahaya. Karena membantu Emma memahami bahwa situasi kali ini mungkin memiliki pola yang sama, Emma akhirnya memilih untuk mengenal Pucci lebih jauh lagi daripada langsung meninggalkannya. Emma juga menunjukkan sisi pribadi yang selama ini tidak diketahui anggota klub lainnya. Bahkan Kana sekalipun, Emma mengaku sebagai penggemar idol underground dan memiliki hobi cosplay nih. Pengakuan itu menunjukkan bahwa Emma selama ini menyimpan bagian dirinya dari orang lain. Seperti Pucci lah ya, manusia juga bisa memperlihatkan sisi berbeda tergantung situasinya. Hubungan Emma dan Pucci akhirnya berkembang karena mereka sama-sama belajar memahami satu sama lain. Hal ini membuat ketakutan Emma terasa lebih manusiawi dan tidak sekedar menjadi konflik cerita series ini. Pucci ternyata tidak hanya merespon emosi Ibuki ataupun Emma, tetapi juga Beci. Petunjuknya terlihat ketika Pucci menunjukkan kemarahan setelah mengetahui tindakan pemilik kucing itu ya. Beci tetap terlihat ceria sambil bermain dengan kucing meskipun pemiliknya ternyata berbohong. Ia bahkan memilih tetap membantu merawat kucing itu daripada menunjukkan kemarahannya. Namun Pucci justru memperlihatkan reaksi marah yang jauh lebih jelas daripada Beci. Hal ini mengisyaratkan bahwa Pucci mungkin merasakan emosi yang sengaja disembunyikan seseorang. Jika itu benar, kemampuan Pucci dapat menjadi masalah besar ketika emosi semakin kuat. Ia mungkin bisa merasakan perasaan yang tidak ditunjukkan melalui ekspresi atau perkataan. Itu berarti Pucci dapat menjadi semacam penghubung antara emosi manusia dan tindakannya sendiri. Perubahan ukuran tubuhnya juga mungkin dipengaruhi oleh tingkat emosi yang diterimanya. Semakin kuat perasaan orang yang terhubung dengan Pucci, semakin besar kemungkinan Pucci bereaksi. Petunjuk tentang Beci membuat kemampuan Pucci menjadi salah satu misteri terbesar di episode ini. Pucci mulai menunjukkan bahwa dirinya mampu terhubung dengan emosi manusia.
bahkan kemungkinan merasakan perasaan yang sengaja disembunyikan seseorang. Sementara itu, Vermilios ternyata mencari Kazuko yang dianggap sebagai induknya, hingga akhirnya pergi setelah memahami bahwa Vermilios harus mencari tempat dan teman baru. Di sisi lain, hubungan Pucci dengan emosi Beci mulai terbukti dan membuka misteri baru tentang alasan Pucci bisa membesar atau justru ketakutan. Ya, itu adalah kesimpulanku dari episode 7 Ultraman Theo. Gimana nih menurut arek-arek? Menurutku sih banyak yang bisa dikembangkan oleh karakter development-nya, dimana di episode 6 kemarin sudah terlihat ya, chemistry antar karakter itu mulai dapat lah ya. Di sini juga mungkin kalian yang lihat Ultraman dari sisi aksinya aja, coba pikir lagi deh, karena mungkin series ini bakal mendepankan sisi cerita alien atau Ibuki yang menjalin hubungan dengan manusia. Aksinya itu cuma sebagai pelengkap, bukan sebagai fondasi ceritanya. Karena kan latar belakang Ibuki ini kan kita sudah tahu lah ya, dia kehilangan planet asalnya gara-gara kaiju. Menurut arek-arek, sebenarnya kemampuan Pucci ini cuma sekedar merasakan emosi atau ada kemampuan lain yang belum diperlihatkan ke kita nih. Apalagi sekarang Pucci sudah menunjukkan bahwa ia bisa merasakan emosi Beci yang selama ini disembunyikan. Tulis pendapat arek-arek atau teori arek-arek lah di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum. Hari ini wassalamualaikum and dah.